Shalom semuanya, happy weekend, happy Saturday. Kepada keluarga Pak Minto, Ibu Mega yang masih di Jakarta, merayakan kebaikan Tuhan setiap hari. Kasih karunia Tuhan melimpah di Pak Minto dan Mega. Bless, bless, bless. Dan sekarang gantian kita punya saudara yang mendoakan Pak Minto juga, namanya Catherine Pakpahan. Sedang di Bali dengan iparnya dan ponaannya. Dan dia lagi mengalami tantangan dengan virus-virus yang masih tersebar. Tapi dengan saudara-saudara seiman di GGA Bali. Saudari Laura, saudari Mary dari Jakarta, semua kita satu keluarga sedang melayani. Saudari Catherine hari ini, kemarin, hidup supaya relax, tenang, tidak jalan-jalan terus. Melewati traffic yang cukup padat, di Bali. Jadi kalau mau jalan-jalan menjadi orang yang emosinya sehat, tenang, ini tempat ujian. Tapi untuk melatih ke situ, kayaknya mesti pergi ke Ubud kali ya. Kintamani, Ubud, nggak ketemu orang gitu loh. Nah itu tempat kita bangun otot emosi supaya bisa berkata ya pada waktunya dengan sehat dan berkata tidak pada waktunya dengan sehat. Sehingga tenang dan menikmati. What a beautiful island this is. Ya, kalau nikmati Bali saya tuh paling senang kalau naik pesawat, Karena dari atas pesawat kelihatan pantainya, ombaknya yang putih, pantai yang biru muda, biru tua lautannya, lihat katamaran lewat. Kalau udah mau mendarat, atau mau take off itu kelihatan. Itu bagus sekali. Nah, itu menenangkan jiwa itu. Tapi kalau di tengah-tengah lautan, traffic, menuju ke sunset Seminyak Canggu. Wow, itu ujian mental. Oke, kalau Anda nggak punya otot kuat bisa mental dan hilang kesabaran. Oh, baru muncul yang emosinya belum sabar gitu ya. Buah roh belum berkembang. Tapi nggak apa-apa, kita semua tiap hari juga ketemu orang kok. Kita akan mengalami segala macam tes bagi kondisi emosi kita sendiri. Betul? Semua teman-teman yang ikut di Bible Study ini tentu tahu ini adalah menu daripada Bible Study kita sejak Maret 2020 sampai hari ini. So kita hari ini masuk ke tanda keempat, apakah kita murid Yesus yang emosinya bagus? Karena emosi, kondisi kesehatan emosi dan spiritualitas kita nggak bisa dipisahkan. Itu kembar siam. Kondisi emosi kita menunjukkan kondisi rohani kita. Oke, so segala macam gelar-gelar pendeta lah, rasul lah, penginjil lah, itu bisa hilang sirna loh kalau emosi kita tidak bagus. Oke, so Anda yang bergelar-gelar pakai itu sebagai kartus skakmat kita, sebagai jebakan kita. Aku kok nggak hidup sejalan dengan panggilanku. Nah itu bagusnya kalau ada panggilan di situ. Berguna sekali. Oke, kita mesti trap ourselves, menjebak diri kita to grow. Nah, tanpa mengetrap ya kita kayak orang tanpa batasan, tanpa boundary. Kayak orang nyetir di tol tanpa guardrail. Tanpa ada bahu jalan tol, terus di samping bahu jalan ada apa? Sebelum masuk ke taman-taman kebun-kebun, ada pagar yang cuma 2 lapis itu. Jadi kalau orang ngantuk-ngantuk kan melipir nabrak nggak apa-apa. Kenapa? Pasti aman, nggak masuk jurang. Karena guardrail itu. Hidup kita juga dikasih guardrail sama Tuhan. Yaitu perintahnya, prinsipnya, ketetapannya, peraturannya. Oh, itu semua guardrail. Oke, Adam gagal hidup dengan guardrail itu. Dia terabas saja. Mungkin dipotongin sama dia kali. Aku mau bebas. Karena rasanya malah kayak di penjara. Padahal tidak loh. Kalau Anda tinggal di rumah, ada pagar. Ada tembok pagar. Oke, ada pintu pagar. Nah, rasanya aman nggak tidur kalau malam? Kalau kututup semua, digembok semuanya. Aman kan? Tapi kalau tidak digembok, bahkan kebuka, bisa nggak malam-malam, pagi-pagi, siang-siang orang nyelonong ya begitu? Bisa dong. Yang salah siapa? Orang yang nyelonong? Bukan. Kita yang diberi kunci untuk mengelola rumah kita seperti hartanya Tuhan. Kita jaga, kita bersihkan, kita pelihara.
Betul apa tidak? Dari kotoran binatang-binatang di luar pagar, dalamnya, kondisi dalam kebun Anda nggak bisa marah-marah loh kalau jelek kebunnya. Karena Anda adalah pemelihara kebunmu sendiri. Kalau tanamannya jelek, mati. Yang dimarahin Anda. Bukan tanamannya dicabutin. Anda yang dimarahin. Kenapa Anda nggak piara? Demikian juga dengan hidup kita. Siapa yang bertanggung jawab memelihara hidup kita? Ya kita sendiri. Jadi kalau Anda sakit melulu, Anda sakit perut melulu, sakit mah terus, siapa yang salah? Anda, karena Anda tidak memperhatikan kondisi daripada organ-organ di dalam tubuh Anda. Ingat loh, satu-satunya harta yang Allah punya di bumi, satu-satunya harta yang Yesus punya di bumi, cuman tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 12-13. Oh no, 19-20. Ayat 12 mengajarkan jangan kau serahkan tubuhmu pada percabulan. Karena barang siapa diikat menjadi satu roh adalah satu bersama Roh Kudus. Betul? So, tidakkah Anda tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat Roh Allah berdiam? Dan tidakkah kau tahu bahwa kau bukan milikmu lagi, miliknya Tuhan? Karena kita sudah dibayar lunas oleh Yesus. Yesus itu bayaran kita loh. Allah yang memiliki kita, Allah Tritunggal. So kita akan dihidupi caranya Allah Tritunggal. Tentu lebih bagus Allah Tritunggal miara kita daripada diri kita sendiri. Yang sudah rusak mental jiwanya gara-gara dosa. DOSA itu bahaya. Oke, so saya mau sambut semuanya yang sudah siap mendengarkan pengajaran ini. Itu sedikit prolog supaya Anda bisa inline dengan apa yang diajarkan di sini. Nothing is new, semuanya nyambung. Okay. Bahkan apa yang saya bagikan di 7 tanda ini sudah ada di EHS. 10 fasa. 2 fasa pertama mengetahui kita ini emosinya sehat apa enggak sih. Kalau enggak, kalau Anda udah emosi sehat, Anda enggak butuh loh pelajaran ini. Tapi kalau Anda sadar bahwa diri Anda emosinya sakit dan kita butuh disembuhkan Yesus, dan Yesus datang ke bumi untuk apa? Untuk orang sakit. Orang benar dan orang sehat nggak butuh Yesus. Dan Yesus nggak datangin mereka. Makanya dia dicintai orang berdosa. Dicintai wanita yang ditangkap basah melacur. Berhubungan seks berzinah di luar nikah. Di tempat-tempat yang mesum. Dilempar di depannya Yesus. Dan Yesus tulis-tulis di tanah. Ingat nggak? Yesus ketemu spesial wanita yang kumpul kebo 5 kali cerai. Yang ke-6 bukan suaminya. Oke. Yesus datangnya ke orang kayak gini. Yang orang Farisi pada nggak mau. Nggak mau ada urusan. Karena najis. Bahkan Yesus duduk di rumahnya orang Farisi. Yang sembuh loh kustanya gara-gara Yesus loh. Dan Yesus disambut di rumahnya. Siapa yang gabung di rumahnya orang Simon orang Farisi? Maria. Ingat yang pecahkan minyak narwastu itu? Anda tahu siapa Maria itu? Saudaranya Lazarus. Siapa lagi? Saudaranya siapa lagi? Marta. Dan di kota Betania. Betania itu kota kampung miskin. Orang-orangnya miskin semua. Makanya wanita Maria itu hidupnya kotor. Hidupnya nggak layak. Yesus duduk di dalam rumahnya Simon orang Farisi. Orang maha suci, maha benar. Kalau doa angkat kepala tinggi-tinggi dan berkata aku tidak seperti orang berdosa ini. Ingat nggak? Lukas 18. Maria karena cintanya kepada Yesus menghanguskan. Masuk ke rumahnya Simon orang Farisi. Dan dari belakang dia menangis. Dia olesi, dia usap, dia bersihin kakinya Yesus. Kaki rabi kita yang berjalan kaki terus. Dengan air matanya dia. Dan dia sekak pakai rambutnya. Dan langsung si Simon Farisi ngapain? Nggak ngomong. Pasti dia shock ya. Berani banget nih perempuan masuk ke dalam rumah orang laki-laki. Pria Yahudi kan nggak boleh campur sama pria, sama wanita. Apalagi perempuan kotor. Dan dalam hati dia berkata, Papa ini kalau dia nabi benar-benar dia tahu nih perempuan kotor kayak apa nih. Dan Yesus responi dengan berkata, Simon, ada 2 orang nih. Yang satu diampuni banyak, yang satu sedikit. Kira-kira yang cinta lebih banyak yang mana? Ya yang diampuni banyak dong. Demikianlah kenapa perempuan ini ada di sampingku. Karena dia diampuni banyak. Kamu sejak aku datang
nggak sambut aku, nggak bersihin kakiku, seperti budaya Israel. Kamu diamin aku. Dia datang, dia bersihin kakiku dengan air matanya. Itu ekspresi cinta, bukan gila hormat. So, saya mau Anda semuanya hari ini datang kepada Tuhan, belajar praktikumnya hidup seperti Yesus kayak apa sih? Kan goalnya diselamatkan oleh Yesus supaya kita dikeluarkan dari gelap ke terang dan kita dibentuk melalui berada dengan Yesus, berdiam di kaki Yesus untuk ditransformasi batinnya. Betul apa tidak? Untuk menjadi serupa Kristus, Roma 8 ayat 29. Nah, tujuannya kekristenan itu bukan menghakimi kiri kanan dan minta tolong kiri kanan. Apa urusannya sama sesama manusia? Justru sesama manusia mengalami kerjaan Allah di batin kita. Perubahan batin kita dialami sesama. Itulah kekristenan sejati. Makanya ada 7 tanda secara alkitabiah. Apakah kita murid yang sehat apa tidak? So, kita sekarang masuk dalam buku Emotionally Healthy Discipleship. Kontennya terdiri dari ramuan, kursus 16 minggu yang kita mesti duduk pelajari. Dari Emotionally Healthy Spirituality, hubungan kita dengan Tuhan diberesin. Dan hubungan kita dengan diri kita. Yang kedua, Emotionally Healthy Relationship. Hubungan kita dengan sesama dipulihkan. Suami istri, orang tua anak, kakak adik, tetangga, anggota gereja, anggota Kersel, karyawan di kantor, semuanya. Itu adalah platform. Apakah kita hidup mengasihi Tuhan? Akibatnya hukum yang kedua sama dengan hukum pertama, mengasihi sesama. Seperti kita mengasihi diri kita. Kalau Yohanes 13 ayat 35 ditambahin, seperti Yesus mencintai kita. Do you love you as Jesus love you? Nah, ini pelajaran ke situ semua nih. Dan Anda jangan sibuk dengan banyak kerjaan buat Tuhan. Ujung-ujungnya segala praktek yang Anda lakukan, kesibukan Anda lakukan termasuk pengkhotbah, guru-guru sekolah kita. Ekspresikan dari hati kita, kehadirat Allah, kasihilah sesamamu. Kan gak semua orang bisa dikasihi loh, ada orang gak mau dikasihi. Sepanjang hari ini saya ngalami curahan-curahan dari dombanya Tuhan, and I'm enjoying it. Karena saya tidak bisa terpengaruh oleh keluh kesah mereka. Saya tetap the differentiated, separated human being yang unik. Seperti ingat pelajarannya, kita kalau sehat, kita lingkaran kita yang penuh dengan pengharapan, iman, pikiran, perasaan, kehendak, value. Kita nggak dicampur sama value-nya orang lain. We have the value of God, value dari kerajaan surga. Dan orang nggak punya itu nggak apa-apa, hormati. Tapi kita nggak mau dicampurin. Oke, ini butuh praktek. Anda butuh beli bukunya dari seluruh seri Emotionally Healthy Spirituality, all the series. Oke, and workbooknya. Hari ini saya akan sentuh sedikit workbooknya. Ya, semuanya masih berbahasa Inggris. Kasih waktu untuk kita untuk bisa mengulas, menerjemahkan buku ini dalam untuk kalangan sendiri ya, untuk kalangan saya saja loh, yang belajar loh, tapi nggak dijual untuk umum, percuma. Karena ini buku interaktif, buku yang membuat Roh Kudus bisa bekerja di hatimu. Oke, so saya sambut semua dari Rika, Desi Natalia, Diana Watimena, saya sambut Inge, Mary, Jolly, Pak Akun, yang siap belajar, Pak Gandhi Palar dari Klaten ya, apa Sragen. Terima kasih sudah bergabung dari Ambon. Saya berdoa saudari kita Irene Myers juga bersama-sama kita semua ikut belajar dan praktek dimanapun kau berada. Saya senang Anda ada di Palembang, Sragen, Klaten, Tasikmalaya, Palembang, Sumatera Utara. Saya senang supaya kebenaran firman ini Yesus ada di kota-kotamu. Karena pelajaran ini bikin Anda ketemu Tuhan. Anda gak usah ketemu saya, gak apa-apa. Ketemu Tuhan. Sama kayak saya gak perlu ketemu Peter Scazzero. Itu hebatnya buku ini loh. Bahkan Peter Scazzero diundang gak mau datang. Dia really spend time ke dirinya, ke keluarganya, ke gereja dia. Terutama ke dirinya dan pelajaran khusus EHD.
yang diterjemahkan ke bahasa Spanyol, bahasa Afrika dari berapa macam dialek. Itu investasinya dia. Sehingga di undang-undang pendeta besar, kumpulan 1000 pendeta nggak tergeming dia. Dia harus fokus. Dia nggak bisa terlalu spread too thin, multitasking seperti penyakit dulu 50 tahun yang lalu. Nggak mau dia. And it's okay for me karena aku ketemu Tuhan yang bekerja di Peters Card Zero, bekerja di saya juga dan bekerja di Anda. Amin ya. So ambil Alkitab Anda, buku EHS Anda, bab 7 ya bahasa Indonesianya, and bawa day by day Anda. Oke, and pakai bahasa Indonesia kalau Anda sudah mau serius kita tuntun, nanti Anda bisa dapat kopinya. Chapter by chapter aja. Nanti minta sama kantor sekretariat kita. Nanti kita bantu Anda. Supaya Anda punya prakteknya. Karena buku ini nggak bisa dipraktek tanpa praktek day by day. Nggak bisa loh. Nothing will happen. Oke. Mari kita satu dalam doa. Supaya kita bisa disertai Roh Kudus. Ditemani Roh Kudus. Penolong kita. Penghibur kita. Kalau sampai berduka dan kehilangan terjadi, disadarkan Roh Kudus yang hibur kita. Supaya kita nggak kolaps. Kayak nggak ancur-ancuran, nggak histeris, tapi bisa tenang. Dan izinkan Tuhan melayani kita. Dari dalam keluar. Karena Roh Kudus tinggalnya di batin kita. Nggak ada di langit. Adanya di batin kita. Bagi Anda yang udah lahir baru, dibaptis Roh Kudus, setiap hari datang ke Tuhan, diisi sama Yesus dengan hadiratnya yang adalah napasnya, yang adalah Roh Kudusnya, Roh Kristus, Roh Allah. Oke, bisa tetap di jiwa kita. Kalau kekristenan tanpa Roh Kudus ya bukan Kristen. Itu agama mati. Alright? So sebagai umat perjanjian baru, 2 Korintus 3:3, kita hidup karena Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus yang menulis firman di loh hati kita. Mari kita satu dalam doa. Siapkan post-it Anda supaya cepat nyatatnya dan bisa ditempel di Alkitab Anda, nanti bisa direview kembali. Oke, kita doa. Bapa yang terkasih, Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini di Bali yang indah, yang rame, penuh exciting things going on, penuh keramaian, kebisingan, gak sepi kota ini, pulau ini. And thank you untuk semua teman-teman yang sudah bergabung dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dari kepulauan Indonesia di Nusantara ini. Roh Kudus, pimpin kami, temani kami, insafkan kami, ajarkan kami. Tanpa Engkau bagaimana kita ngerti firman-Mu. Kau yang tulis kok firman ini. Bikin kami ngerti. Karena Engkau adalah roh pewahyuan, roh hikmat. Yesaya 11 ayat 1 dan ayat 2. Kaulah yang memberi hikmat. 2 Petrus 1 ayat 2. Engkau yang menuliskan Alkitab ini. Sehingga kita nggak bisa sembarangan mentafsirkan. So, Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami berdoa kau menyertai setiap pribadi yang turut bergabung di Bible Study ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita ada di tanda keempat. Discover the treasures buried in grief and loss. Oke. Kita ada di topik, kalau bahasa Indonesianya bab 7, right? Melapangkan jiwa Anda melalui penderitaan dan kehilangan. Atau Anda menerima keterbatasan Anda sebagai manusia. Kalau nggak ada keterbatasan, tanda ketiga kemarin, ya nggak ada berduka. Duka itu artinya kita kehilangan apa yang paling berarti. Haknya kita, ego kita, maunya kita, suka-sukanya kita. Itu ternyata hilang. Mungkin ada orang yang nyakitin Anda, mungkin ada orang tua yang otoriter, yang tiranikal, sehingga Anda tidak bisa berbicara, nggak bisa mengeluarkan emosi Anda, nggak ada suara lah Anda di rumah. So, Anda pendam karena kehilangan itu. Kenapa sih Anda bisa sedih, duka? Karena Anda punya kehendak.
kehendaknya itu ditinggalkan, dihilangkan demi nyenengin orang. Atau Anda pilih kehendak Allah, bukan kehendakmu sendiri. Macam-macam bagaimana Anda bisa berduka. Kayak Tuhan Yesus aja nggak gampang mau kehilangan haknya. Hak hidup. Dia 3 jam loh berperang untuk mempertahankan hak hidupnya dia. Namun Bapa di Getsemani, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. 3 jam. Dia nggak mau menyerahkan kehendaknya untuk mati disiksa mengerikan yang tidak manusiawi. Di perjalanan menuju ke Golgota. Nggak mau deh. Dia mesti memberi diri diserahkan, menyerahkan dirinya ke Yudas Iskariot, murid yang dia cuci kakinya, yang dia urapi. Dia yang pengkhianati Yesus dan jual Yesus untuk 30 keping perak. Murah banget Yudas memperhargai Yesus. Nyawanya cuma 30 keping perak. Kayak padahal bangun bait Allah pakai batu, berapa tuh harganya? Masa nyawa Yesus cuma dihargai itu oleh muridnya sendiri. Yang 3,5 tahun berjalan bersama Yesus. Melayani, mengusir setan-setan, membagikan berita kerajaan Allah. Dijual Yesusnya. Tanpa perasaan. Tapi itu memang mesti terjadi. Mesti ada orang yang mau dipakai setan. Dan tidak mau bertobat. Itu namanya kalau Anda pakai emotionally healthy relationship day by day. Itu adalah orang-orang yang menjadi saint maker. Pembuat kita, pembentuk kita menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Kalau nggak ketemu orang jahat, nggak melakukan kejahatan, kita nggak tahu dalamnya kita tuh masih jahat apa enggak, atau sudah kudus. Nah, menjadi orang kudus butuh Yudas-Yudas dalam hidupmu. Setiap pemimpin, setiap gereja pasti ada Yudasnya kok, nggak mungkin enggak. Oke, makanya jangan terlalu jaim. Mengatakan bahwa aku udah suci, aku baik kok, aku nggak pernah nyakitin orang. Udah diam aja deh. Nanti Anda bisa kenal jiwamu, memang kita udah rusak. Waktu sejak lahir karena kita hilang kemuliaan Allah, semuanya udah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Itu Roma 3:23. Jadi nggak ada orang yang nggak ada papanya yang baik total tuh. Itu belum baca Alkitab. Oke, dan dosa memisahkan kita dari Allah loh. Allah aja nggak mau deket sama kita. Kalau kita simpan dosa. Apalagi orang. Kecuali Anda kumpul sama orang berdosa juga. Karena burung yang bulunya sama ngumpul. Tidak usah disuruh, ketarik sendiri. Oke, Pontius Pilatus sama Herodes nggak mungkin ngumpul loh. Kalau dua-duanya nggak benci Yesus. Gara-gara benci Yesus jadi sahabat. Bukankah Anda mesti baca Alkitabnya jeli ya? Nah. So ini sebetulnya jiwamu bisa dikembangkan, bisa membesar. Sehingga kapasitas menampung hadirat Tuhan besar dong, semakin besar dong. Kan tempat jiwa kita, roh Allah berdiam. Baru kesembuhan terjadi. Jiwamu bisa diperbesar melalui grief and loss. Kedukaan dan kehilangan. Kalau di sini terjemahnya penderitaan dan kehilangan. Kedukaan. Bedanya sedih sama duka di mana? Coba. Suatu hari Yesus dikejar sungguh-sungguh, teriak lagi ini orang di depan semua orang umum. Dan ini orang ahli Taurat loh. Yang semestinya semua ahli Taurat, Farisi, suku Lewi itu yang melayani semua sibuk di bait Allah. Benci sama Yesus gara-gara Yesus berkata, aku ampuni dosamu. Berarti dia menganggap dirinya Allah loh. Udah dia dibenci, bencinya sempurna. Tetapi ada orang mepet yang udah nge-PR. Kayak Nikodemus, Yusuf Arimatea, Yairus. Nah ini orang-orang ahli Taurat yang udah nge-PR, udah habis-habisan. Nah mereka lahir baru semua. Mereka mengakui Yesus. Dan sujud dan menyembah Yesus. Kalau enggak tersungkur semua datang ke Yesus. Nikodemus gak spesial malam-malam ke rumahnya supaya gak dilihat orang. Tuh. Okay. Tapi Yairus dan orang kaya muda, blok di depan umum. Udah mau kehilangan gelarnya ahli Farisi, Tauratnya, hilang posisinya di bait Allah sebagai rabi. Enggak apa-apa, asal nyawa anakku selamat. Saking cintanya sama putrinya. Nah, orang kaya muda ini cinta banget sama dirinya. Guru yang baik lagi dia ngomongnya, pakai embel-embel lagi. Apa yang mesti ku perbuat untuk mendapat kerajaan Allah? Padahal dia udah tahu kok apa yang dia mesti buat, kan dia guru. Yesus berkata, apakah engkau melakukan hukum Allah?
Jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini, jangan membunuh. Hormati orang tuamu, diskak langsung Yesus. Itu aku udah lakukan sejak muda. Dan Yesus memandang dia dengan kasih, tidak menghakimi, tidak judgmental, dengan kasih. Anda baca dari kitab Markus. Sampai lingkarnya bolong, Alkitab saya kan kertasnya tipis kan. Yesus memandang dengan kasih. Lalu Yesus ngomong, satu hal aja yang kurang. Pasti nanti kamu bisa dapat kerajaan surga. Satu hal. Jadi kerajaan surga belum ada di dia dong. Apa itu? Jual semua harta kekayaanmu. Bawa kemari. Bagikan ke janda-janda miskin yang menderita. Dan yatim piatu. Dan orang kaya muda itu berdiri dari tersungkur nyembah berdiri loh. Belum bisa dia. Dan dia dengan bersedih berduka meninggalkan Yesus. Kata berduka di situ artinya apa? Orang yang berpisah dengan apa yang paling berharga bagi jiwanya dia. Dan dia belum siap. Apa itu? Itu yang Yesus jelasin kepada murid-muridnya. Karena Petrus nyeletuk. Wih, orang kaya itu udah nyembah-nyembah sebagai orang Farisi. Enggak masuk surga. Karena dia meninggalkan Yesus kan. Kenapa? Karena gak kuat berduka. Petrus ngomong, aku udah tinggalin keluarga gue loh. Tinggalin bisnis perikananku loh. Belum tentu aku masuk surga. Aku belum tentu terima kerajaan surga. Wow, rame. Langsung Yesus berkata, betapa sulitnya orang beruang masuk kerajaan surga. Orang beruang. Jadi dukanya itu karena dia beruang. Iya dong, itu kan jawabannya. Lebih gampang ontak masuk lubang jarum. Ingat kan ini? Beruang ini memiliki, dirasuk, dimiliki oleh uang. Saya baca bukunya Kosuke Akayama, The 3 Miles an Hour God. Dia berkata gini, di Ulangan 8 ayat 3. Allah tuh ngomong gini sama orang Israel melalui Musa yang pada keluar dari Mesir untuk masuk tanah perjanjian, tapi mesti lewat Laut Merah yang dibelah oleh napas Allah semalaman mengeringkan laut itu, tiba di padang gurun 40 tahun. 40 tahun untuk belajar perkataan Yesus ini, perkataan Allah. Bahwa aku bikin kamu lapar, tapi aku kasih makan. Mana yang nenek moyangmu nggak tahu, kamu juga nggak tahu. Dan untuk menguji manusia dan meredahkan hatinya. Apakah engkau tahu, manusia itu nggak hidup dari roti saja. Jadi hidup dengan roti aja. Kata aja itu loh yang bahaya. Hidup dengan roti itu diakui perlu. Makanya ditulisnya manusia tidak hidup dari roti aja. Tidak dari bread alone. Everything yang pakai alone tuh bahaya tuh. Tetapi manusia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa. Di situ Kasuke Koyama ngajarin kayak begini loh. Bahwa untuk kamu bisa hidup dan hidup dengan kasih Allah, kamu itu mesti hidup dengan hubungan dengan Allah Bapa tiap hari. Anda mesti koneksi dengan Allah tiap hari. Dan Allah Bapa tuh ngomong terus, kasih perhatian terus ke manusia ciptaan dia. Awalnya serupa gambar rupa Tuhan, tapi karena dosa rusak, sudah hilang. Kemuliaan Allah sudah hilang. Semua orang udah berdosa. Roma 3:23. So Allah mau ngomong kepada orang-orang berdosa. Gila gak tuh? Allah yang suci mau ngomong sama orang berdosa. Padahal matanya itu terlalu suci untuk melihat dosa. Tapi dia gak pernah ninggalin kita atau biarin kita. Nah, roti aja, manusia gak bisa hidup dari roti, oke. Roti ada, oke, perlu. Tapi pakai kata aja, itu bahaya tuh. Berarti udah stop. Yang kedua gak ada. Tapi dia berkata, manusia tidak hidup dari roti saja. Berarti ada lain yang perlu dihidupin. Mesti dimakan. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa.
Bagaimana kalau kamu hidup saja dengan uang yang banyak, dengan status ekonomi yang kuat, miliarder, itu aja. Tapi nggak mau tahu Tuhan. Ya nggak hidup. Karena esensinya dari manusia adalah roh punya jiwa tinggal dalam tubuh. Nggak mungkin dong hidupnya ngidupin tubuh aja. Kasih roti, kasih alkohol, kasih rokok, kasih nafsu seks. Itu kan di badan semua. Mati. Nggak ada nyawanya. Tapi yang bikin kamu hidup, kayak saya melihat jenazah mami saya, yang bikin dia mami itu penuh ekspresi, penuh ceria, sedih, marah, kesel, lucu. Itu jiwanya, bukan roti yang dia makan. Karena pada waktu jiwanya meninggalkan tubuhnya, yang dia makan rotinya kemarin malam, nggak ada efek, masih aja di ususnya. Tapi mana yang bikin dia hidup? Yang bikin tubuh ini memiliki nyawa, memiliki karakter, mana? Sudah pulang ke penciptanya. Diambil. Nah itu baru hidup jiwa kita. Kalau mendengar suara Allah. Dan kalau Anda tahu firman itu adalah inspirasi Roh Kudus. Betul nggak? 2 Timotius 1. Yang berguna untuk menyatakan kesalahan kita, mengajar, menguatkan, menghibur. Paulus kan tulis surat kepada Timotius. Sama kayak trompet suling. Flute. Apa artinya? Trompet, saksofon. Kalau nggak ada napas yang masuk. Nggak bunyi. Besi aja. Kita juga tanpa napas Allah mati. Bukankah manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup setelah Allah masukin ke lubang hidungnya? Kejadian 27. Jadi Anda nggak bisa hidup tanpa napas. Si orang kaya muda itu nggak bisa. Biar dikasih juga napasnya Yesus juga nggak bisa terima. Bukan nggak muridnya Yesus di Yohanes 20-21? Menerima Roh Kudus dengan Yesus menghembuskan napasnya. Kemudian Yesus berkata seperti Bapa utus aku, sekarang ke aku mengutus kamu. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. And dia hembuskan napasnya. Terimalah Roh Kudus ngomongnya. Jadi Roh Kudus mau masuk di orang kaya muda gimana? Penuh sama cinta uang. Uang, kekayaan terus. Jadi ahli Farisi kan orang-orang Farisi kaya-kaya. Karena dapat gila hormat dari manusia. Ya, siapa yang hormati kasih uang. Terus tempatnya Roh Kudus mana? Full. Makanya Anda nggak bisa menyembah Mamon dan Allah. Nggak ada space buat Allah masuk. Kalau Allah masuk hadiratnya, kerajaan surga masuk. Nah, sekarang bagaimana melapangkan jiwa kita supaya ada space buat Roh Kudus. Pada waktu Anda mengalami kehilangan keluarga yang Anda cintai karena meninggal mungkin orang tuamu. Okay. Dan kedukaannya mesti dirasakan untuk tahu Anda kehilangan. Si orang kaya muda nggak berani merasakan kedukaannya, dia kabur duluan. Dia nggak mau ada rasa duka, nggak mau. Dia mau senang. Senang itu pakai uang. So kalau Anda senangnya gara-gara uang, gara-gara kekayaan, materialistis, itu kebahagiaan palsu. Karena ada kan ya lagu pujian ya yang di rumah duka waktu itu nyanyiin waktu mami saya jenazahnya ditaruh di rumah duka. Teman saya nyanyi lagu itu. Tiada ku bawa apa-apa. Itu 2 Timotius 1 ayat 6 kalau salah, ya. Semuanya yang ada di bumi ditinggal. Jadi apapun yang Anda banggakan supaya orang hormati Anda, ternyata ketinggalan semua. Yang dijemput Yesus cuma jiwa dan rohmu. Ayo teman-teman, kita lapangkan jiwa kita ya. Kita proses emosi duka kita. Oke, supaya Yesus bisa masuk ke situ. Dan kita belajar dari Jerry and Linda Sitzer. I'm sorry, Lindanya udah meninggal. Jerry Sitzer yang Anda udah dengar di hari Rabu. Pengalamannya, aduh miris banget aku dengernya. Aku baca ini merinding. Oh Lord, karena aku gak mau ngalami apa yang dialami loh. Jerry, Linda, dan mertuanya, dan anaknya, dan baby yang ada di kandungan. Pergi ke tempat reservasi orang-orang Indian
Amerika asli, suku aslinya, suku Sioux-nya itu, Cherokee. Oke, dan pulang dari sana pelan-pelan menikmati jalan-jalan sama keluarga. Tidak ada sukacita yang lebih ngelampau itu. Di depan mobil mereka, ada mobil kenceng banget tuh. Kok nggak tambah pelan, padahal kan lagi liku-liku. Sampai si Jerry-nya melipir. Dan langsung ditabrak. Hari itu Jerry kehilangan 3 atau 4 jiwa. Dan apa yang dia lakukan? Dia proses, dia absorb, dia serap kedukaan itu. Dia tidak kabur dari kedukaan. Dengan lari ke alkohol, ke rokok, ke dunia sensasi musik biar nggak kedengeran. No. Dia diam dan dia nangis, dia rasakan sakitnya kayak apa. Betapa syoknya dia. Melihat jenazah orang yang dicintai di depan hidungnya dia. Dan dia nggak bisa apa-apain. Terus orang yang nabrak dibebaskan di pengadilan. Dia bilang katanya yang nyetir istrinya katanya. Padahal nyetir Jerry loh kalau nggak salah yang nyetir. Dan istrinya tuh salah nyetirnya. Disalahin almarhum. Yang disalahin almarhum. Pembelaan apa yang bisa dibuat? So, ini penemuan dari pengalaman kedukaan yang terdalam bagi Jerry Stetzer. Orangnya masih hidup ya. Dia udah menikah lagi. Putrinya ada yang masih hidup, punya pengalaman yang sama. Dan mengizinkan. Adalah dengan kehilangan seluruh keluarganya dalam kecelakaan. Dan dia tulis buku The Unexpected Treasure in Grief and Loss. Dia tamu pembicara dari Kay Warren. Yang setelah meletakkan jabatan gembala dari Saddleback Church. Sekarang dia punya pelayanan. Ministering Grief and Loss. Karena Rick Warren dan Kay Warren sendiri kehilangan putranya dengan yang bunuh diri. Karena sakit gangguan mental dari lahir yang tidak bisa sembuh. So di sini Jerry Stetzer menulis, it is therefore not true that we become less through loss. Gak bener ya, kalau gara-gara kita kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan perusahaan karena bangkrut, kehilangan rumah karena kebakaran, langsung kita jadi minder, jadi orang gak ada artinya, gak punya apa-apa. It's wrong. Tapi bisa terjadi. Kapan terjadinya? Unless we allow the loss to make us less. Kecuali kita mengizinkan apa yang kita kehilangan karena cintanya luar biasa. Itu membuat kita jadi nggak ada apa-apanya. Habis gue mau mati aja deh. Salah satu orang yang juga mengalami kehilangan besar dan menjadi pembicara top di dunia saat ini adalah Ken Blanchard. Anda mau tahu setelah Ken Blanchard lahir baru melalui temannya Bob Buford yang tulis second chance, oke. Dan Bill Hybel melayani si Ken Blanchard yang sudah penulis terkenal, konsultan bisnis top di Amerika. Bukunya diterjemahkan ke beberapa bahasa. Ada 8 juta eksemplar kalau nggak salah. Ken Blanchard penulis buku One Minute Manager. Nah, dia lahir baru. Setelah lahir baru, istrinya lihat dia berubah. Lahir baru juga istrinya, Margie. Masih hidup loh orangnya. Dia sekarang konsultan dan penulis buku bersama Phil Hodges, temannya, dan satu lagi saya lupa saya. Bukunya saya pelajari semua. Mereka menulis buku Lead Like Jesus. Aduh, Anda mesti belajar buku itu. Oke, itu business people, Kristen yang praktek nilai kerajaan surga. Warga negara kerajaan ke surga, praktek budaya kerajaan surga di bumi Amerika. Di dunia bisnis. Yang duniawi. Berhasil. Oke, luar biasa. Nah, Ken Blanchard setelah lahir baru, rumahnya kebakar. Dan dia usianya udah 60-an loh. Habis rata rumahnya. Itu dia proses kedukaan. Dia proses kehilangan. Hari ini dia gak menjadi orang yang melarat, stres, mau mati aja. Mau kabur dari Tuhan, murtad, kepahitan sama Tuhan. Sedang ikut Tuhan jadi begini hidupku. Nah. Kehilangan rumahnya. Menyatakan ke dia. Loh kok aku nggak depresi ya? Dia cek, dia nangis sama istrinya. Dia sedih karena ada foto-foto yang kebakar semua. Barang-barang berharga. Berangkasnya nggak kebakar kalau nggak salah. Habis lah pokoknya rumahnya. Dan dia berduka. Tapi dia nemukan Tuhan Yesus. Yang kedua kalinya di tempat kedukaan itu. Semakin dia menikmati, semakin berakar yang dalam kasih Allah.
So, Jerry Setzer, Ken Blanchard, ini orang-orang yang ngalami sebagai umat Tuhan kehilangan besar-besaran. Kalau Ken Blanchard tidak ada yang meninggal. Jerry Setzer, waduh, waktu saya pertama kali baca di Day by Day, tentang Jerry Setzer di Day by Day-nya, di bab 7-nya ya, yang enlarging your soul through grief and loss. Wah, saya sampai bengong. Bengong karena sampai saya cari di YouTube. Ada nggak sih si Jerry Setzer sini? Aku mau dengar, aku mau lihat orangnya kayak apa. Ada. And dia sharing sama anaknya. Kakaknya, anak sulung yang nggak meninggal di kecelakaan itu. And dia berkata kalau sampai kamu kehilangan, sampai depresi, sampai orang gila gitu ya. Sampai nggak ada artinya Anda lagi. Hidup Anda percuma gitu loh. You become less. Itu terjadi karena you are grinding your soul down until there's nothing left. Anda gerus jiwa Anda dimakanin, digrogotin oleh kehilangan Anda sampai nggak ada yang tinggal. Jadi pengharapanmu dalam Tuhan Yesus nol. Imanmu dalam Tuhan nol. Bahkan you hate God and you blame God. Kalau Anda seperti itu, Anda akan menjadi nobody, menjadi kecil, habis deh. Loss can also make us more. Nah, padahal kehilangan bisa bikin kita lebih besar, lebih banyak. I didn't get over the loss of my loved one. Saya tidak langsung selesai loh dengan kehilangan dari kekasihku. Rather, tetapi I absorb the loss into my life. Saya telan, saya izinkan menyerap kehilangan tersebut dalam hidupku. Seperti jiwa yang menerima hal yang membangkai, menjadi bangkai. Like soul receive decaying matter, seperti jiwa kita menerima hal-hal yang sudah menjadi bangkai. Until it became part of I am. Sampai kedukaan yang menjadi membusuk, itu menjadi bagianku. Ya, busuknya itu ya bagianku. Kemudian kedukaan mengambil tempat tinggal yang permanen di dalam jiwaku. Dan memperbesar jiwaku. Sorrow took up permanent residence in my soul and enlarged it. Kedukaan mengambil alamat permanen di dalam jiwaku dan jadi penuh kan jiwanya kan. Karena besarnya kedukaan. Jadi tapi melar kan jiwanya jadinya. Ternyata saya menemukan jiwaku tuh elastik. Jiwa kita tuh kayak elastik, bisa ditarik-tarik. Seperti balon karet, kalau tarik-tarik ditiup udara kita, melar. Jadi jiwa kita bisa melar kalau bahasa Indonesianya. It can grow larger through suffering. Kalau semakin banyak penderitaan, jiwa kita tambah besar. Jerry Setzer menemukan the painful truth bahwa kehilangan atau loss ternyata menawarkan sebuah jalur untuk masuk ke dalam jalannya Tuhan yang penuh rahasia, penuh misteri, yang ternyata melakukan formasi, pembentukan ulang dalam kita melalui diketemukannya Yesaya 45 ayat 3. Bahwa ada harta benda yang mahal terpendam dan harta kekayaan tersembunyi. Ada harta benda yang mahal, harta kekayaan tersembunyi di dalam kegelapan. Anda tuh kalau udah berduka dan menjadi satu dengan kedukaanmu, itu jiwamu tuh hitam. Yang ada kerasa cuma mati, kematian, kehilangan. Hitam. Ternyata dalam kegelapan tersebut ada benda terpendam, kekayaan yang tersembunyi. Itu Yesaya 45 ayat 3 tuh. Itu tentang koresi. Kalau Anda pernah baca. Oke. Kita baca sebentar ya. Yesaya 45, buka Alkitab Anda. Ayat 1 sampai 3 ya. Beginilah firman Tuhan. Koresi itu Cyrus, Raja Persia ini pakai Tuhan untuk membawa keluar orang Israel dari Persia dan kembalikan ke Yerusalem. Tuhan bisa pakai orang fasik kok. Oke, kan jangan buru-buru menghakimi. Padahal ini yang menawan orang Israel loh. Kalau Anda baca kitab Esther pasti kenal Koresi. Oke. Beginilah firman Tuhan. Jehovah, Allah penyelamat kita. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Makanya dia bisa lewat bersama orang Israel. Dan melucuti raja-raja.
morotin, menjarah. Supaya aku membuka, supaya Allah melalui Kores membuka pintu-pintu di depannya. Supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Supaya gak ada penjara umat Tuhan. Aku sendiri, ayat 2, hendak berjalan di depanmu. Dan hendak meratakan gunung-gunung. Kalau Tuhan udah di depan kita, siapa yang bisa melawan kita? Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Ayat 3, katakan sama-sama. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Allah yang kasih loh. Sama kayak Allah kasih tanah perjanjian kepada orang Israel. Itu dikasih tanah perjanjian tanpa orang Israel dibutuhkan jadi tentara perang loh. Nggak ada rudal, nggak ada pistol, nggak ada senjata mesin, nggak ada bom, nggak ada racun biologi, nggak ada. Nggak ada COVID-19. Allah langsung kasih tanah perjanjian. Gila nggak tuh? Mujizat nggak tuh? Orang Israel tuh kayaknya nggak keruan, disayangnya luar biasa loh. Udah nggak perang, nggak tahu juga perang gimana kan, budak baru 30 tahun, mereka bagaimana bisa perang? Hanya bisa luka-luka dan mengeluh, iya. Ya, mental korban semua. Kok bisa 7 negara lebih kuat dari bangsa Israel? Mantan budak yang diberbudak oleh Firaun, lepas merdeka. Dikasih tanah perjanjian, isinya suku raksasa semua. Dari 7 macam negara. Fed, Peris, Yebus, Kanaan, semuanya minggir ketakutan. Minggir dan langsung dijarah tanahnya, disingkir, dibersih-bersihin aja kayak orang nyapu rumah. Gak ada perang. Ada perang sampai hari ini, itu gara-gara orang Israel yang salah. Makanya mereka butuh Yesus, Yeshua HaMashiach, Yesus Mesias. Saat ini. Kalau mereka mau selamat, dan pasti diselamatin. Nggak mungkin enggak, ini kan Yesus keluar dari bangsa Yahudi, keturunan Daud. Mana mungkin dipunahkan. Oke? Makanya aman-aman aja dikelilingin sama 5 negara Arab. Sampai hari ini 75 tahun loh. Perang ribut terus sama negara Arab dan Palestina. Ribut terus. Oke, dan Allah berkata apa? Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan tersembunyi supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel. Di Israel tuh ada Allah. Kayak Daud loh. Loh, apa nggak ada alasan? Kenapa saya mesti bertanya? Apa yang mau dikasih ke orang yang bisa membuat itu orang Filistin tak bersunat? Berhenti menghina tentara Allah Israel. Berhenti menghina Allahnya Israel. Israel mesti tahu, bumi mesti tahu. Ada Allah di Israel. Waduh. Daud nggak mengalahkan Goliat karena ditawarin jadi mantunya raja. Bebas pajak warganya. No. Karena dia mau Allah terkenal di seluruh bumi. Hebat nggak tuh? Itu baru integritas. Itu nggak cari pelayanan, nggak cari persembahan kasih, itu integritas. Makanya Allah bisa berkati Daud menjadi raja terkaya Israel pernah miliki. Di antara peperangan yang paling berhasil. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oh ya, kalau di bahasa Inggrisnya, Yesaya 45, ayat yang ketiga. Saya pakai NIV. Ayat yang ketiga ya. I will give you hidden treasure. Harta terpendam. Sama ya. Riches stored in secret places. Kekayaan yang tersimpan di dalam tempat-tempat terahasia. Kalau ini kan tersembunyi. Tempat rahasia sampai gak kelihatan orang. Allah akan korek keluar. So that you may know that I am the Lord, the God of Israel. Coba kita pakai Amplified Version. I will give you the treasures of, nah ini dia nih, darkness. Kalau Anda mengalami kehilangan, kedukaan kayak jadi sampai keserap kedukaannya. Itu jiwamu tuh hitam kelam, yang ada hanya kematian dari orang yang dicintai dia, yang dia kehilangan semua. Itu Anda mesti baca buku tulisan jurnal daripada Saint John the Cross, namanya Dark Night of the Soul. I will give you the treasures of darkness. Di tengah-tengah jiwamu yang kelam hitam.
itu ada treasures of darkness. The hoarded treasure. Harta-harta terpendam, benda-benda terpendam yang berharga, yang ditampung, yang dipendam. And the hidden riches of secret places, so that you may know that it is I, the Lord, the God of Israel, who calls you, Cyrus the Great, by your name, for the sake of Jacob my servant, and for the sake of Israel my chosen. I've also called you by your name. I've given you an honorable name, though you have not known me. Ini ngomongnya kepada Kores. Walaupun kamu belum kenal aku udah panggil kamu. Ya namanya Allah berdaulat sih ya. Oke. So di sini Jerry Sitzer sebelumnya dia tutupi itu rasa kehilangan yang mendalam dalam batinnya tahunan. Ini bukan kemarin kecelakaan langsung menulis buku. Ini puluhan tahun, tapi ujungnya menghasilkan pewahyuan. Dia nggak sadari bagaimana grief and loss ini sedang membentuk hubungannya dengan dirinya sendiri. Dia bisa nyentuh nggak dirinya? Setelah kehilangan shock, mental shock, traumatis. Kita ngomong mengenai trauma, kita ngomong mengenai ketakutan, kita ngomong mengenai kesakitan, kedukaan. Numpuk ini Jerry Sitzernya. Oke, Anda ikutin Jerry Sitzer, beli bukunya deh. Supaya kalau Anda seperti Jerry Sitzer pengalamannya. Atau mungkin nggak separah dia kali. Jadi Anda bisa menemukan the hidden treasure in your soul. Yang gelap itu loh. Oke, jangan putus asa, bunuh diri, kabur, mencuekan Tuhan. Apa itu? Tuh juga mau ngapain? Gak ada hasilnya. Right? And sadari bahwa Anda akan menutupi rasa kehilangan yang mendalam dalam batinnya tahunan. Dia gak sadari bagaimana grief and loss sedang membentuk hubungan-hubungan khusus dengan dirinya sendiri. 2, dengan Jehovah, Yahweh, Tuhan. Dan dengan orang lain. Dan yang kalau nggak disadari, ada harta karun di dalam kegelapan di jiwanya, Anda bisa stunting loh discipleship-nya. Anda ngerti kan, Ibu Sri Mulyani aja pakai kata stunting. Orang-orang kate di Indonesia karena kurang nutrisi. Anda juga stunting jadi murid Kristus. Bantat, kebo, apa nama itu? Yang orang pandai-pandai itu. Cebol. Masa rohaninya cebol? Nggak bisa dong. Nggak bisa nampung kuasa Allah dong. So, di tengah kedukaan atau kehilangan besar, ternyata Allah sedang mencari kesempatan untuk memperbesar jiwanya Anda. Dia cari tempat. Mana nggak ada tempat nggak supaya aku bisa masuk gitu loh. Untuk mentransformasi di bagian terdalam di batinmu. Ingat loh, Roh Kudus tinggalnya di batin kita loh, bukan di otak loh. Nggak ada Roh Kudus di surga, adanya di gerejanya, di bumi. Kalau nggak kita nggak selamat. Di tengah kedukaan atau kehilangan besar, ternyata Allah sedang mencari kesempatan untuk memperbesar jiwanya dan mentransformasi di bagian terdalam jiwa kita. Sementara Jerry sibuk mencari jalan keluar sendiri untuk mengakhiri rasa sakit mendalamnya sendiri loh. Anda ngerti kan ya? Jadi ada 2 yang Anda bisa lakukan. Anda coba matiin dengan kesibukan. Balik lagi ke kantor, kumpul-kumpul sama teman, duduk-duduk di bar, atau duduk-duduk di lingkaran orang-orang yang counseling, oke? Atau lari ke Afrika, atau tinggal manjat Gunung Everest kali, supaya hilang ingatannya. Nggak bisa dihilangin. Gary Katskiro ngomong kayak gini, emosi nggak bisa mati. Anda mau matiin? Nggak bisa. Jemaat saya di Bali ngalami yang sama. Saya udah kubur, saya udah beton, udah poles supaya nggak kerasa lagi. Kok Apostle Indri ngomong terus mengenai emosi? Aduh, aku udah mau kabur, aku udah mau keluar ya GGA. Aku nggak mau hadir lagi di kelas ini. Aduh, kok kerasa ya? Beton apa? Bisa membunuh jiwa kita. Hanya Allah yang bisa bunuh jiwa kita, bukan beton. Tapi akhirnya malam itu dia lepas dari dustanya setan. Yang memberikan pada dia wrong belief system. Pikiran yang salah. So Jerry coba melenyapkan rasa dukanya kehilangan itu. Nggak bisa, justru dipeluk.
Justru diakui, diterima. Jadi bagian Anda, bawa ke Tuhan, duduk di kaki Yesus kayak Maria. Rasakan hadiratnya, rasakan kakimu nempel bumi, rasakan bunyi burung di kebunmu, ada tawon lewat Anda. Rasakan bumi itu kayak apa, makanya copot sepatu, nempel ke tanah kalau lagi solitude and silence, kakinya nempel ke lantai. Rasakan bumi. Dan pada waktu Anda merasakan alam semesta, angin, burung berkicau, Anda merasakan ada lebah lewat, Anda merasakan bumi dan tanah dasarnya kayak apa, kasar, ada batunya. Itu jiwamu lagi menenang tuh. Itu Anda langsung berkata setelah bisa, oke, bisa fokus ke situ, udah gak fokus ke kehilanganmu. Jadi Anda gak izinkan kehilangan menggerus jiwamu sampai habis. Dan Anda ngalami Tuhan dari ciptaannya yang fisik Anda rasakan. Kemudian Anda ngomong, Tuhan, aku mau merasakan kehadirat-Mu, kasih-Mu, kelemah lembutan-Mu. Aku mau dengar suara kasih-Mu pada waktu aku merenungkan firman-Mu. Itu kan Anda kalau mau masuk dari soul to silence ke renungkan scripture reading, Anda doa kayak gitu. Nanti Anda ngomong, nanti Anda bisa dengar Tuhan di suaramu, di hatimu, pada waktu Anda utarakan firman dengan bersuara. Jangan baca dalam hati. Iman kan timbul dari pendengaran. Orang tidak bisa hidup dari roti saja kan? Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa, betul? Jadi kalau lihat gambarnya dari ulat itu caterpillar menjadi kupu-kupu yang cantik itu. Okay, itu yang terjadi di kepompong itu kayak ulat yang gantung tuh. Itu musuhnya nggak kelihatan. Itu musuhnya kebungkus. Namanya kepompong, kukun. Nah yang itu. Si ulat juga nggak tahu apa yang dia alami di dalam kegelapan itu. Orang yang nonton kegelapan juga kagak tahu ada apa di dalamnya. Itu yang terjadi. Pada waktu Anda masukin kedukaan kehilangan di dalam jiwamu. Jangan takut. Anda mesti head on. Mesti berhadapan dengan problemmu. Jangan menghindar. Jangan kabur. Jangan live in denial. Anda yang sakit sendiri nanti. Pokoknya pegang deh perkataan Jerry Scacchiro. Your emotion doesn't die. Your emotions don't die. So Jerry memandang loss sebagai penghalang-penghalang besar yang harus dikalahkan agar bisa dewasa dalam Kristus. Tapi Allah berbeda. Allah memandang kehilangan besarnya sebagai persyaratan agar dapat menjadi dewasa dalam Kristus. Nah, itu nih rebo ya, disambung ya. So di workbook Anda akan masuk ke halaman 55. Anda bisa melihat grief chart. Anda disuruh bikin tabel kedukaan. You need to fill it in. Ya, kehilangan-kehilangan apa yang Anda alami dari umur 3 sampai 12. Umur 13 sampai 18. Ini nggak bisa dideny. 19 sampai 25. 26 sampai 40. 41 sampai 60. Dan 61 ke atas. Using the chart that follows. Coba pakai tabel. Dari usia-usia tadi itu. Loss and or disappointment experience. Apa saja kekecewaan dan kehilangan yang Anda alami. Kemudian responmu waktu itu apa? Oke. Dan using pakai chart ini, pilih 2 atau 3 usia, range of age dalam hidupmu. And write down your significant loss during those years. Tulis kehilangan yang paling berarti, yang paling berat itu yang mana. Anda beli ya, di Amazon bisa beli. Oke, saya rekomen aja. Langsung aja ke Amazon atau ke emotionally healthy spirituality.org. Langsung Anda bisa pesan. Oke, dan saya berdoa Anda belajar perspektif Tuhan sama kita berdua dalam menghadapi kehilangan dan kedukaan. Ini bukti Anda mau dewasa rohani jadi murid Kristus. Kita berdoa ya. Bapa yang terkasih, kami berterima kasih untuk para pendengar yang masih
menonton bersama kami, koneksi hati ke hati, jiwa ke jiwa dengan kami. Dan mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam jiwa yang penuh luka, kedukaan, kehilangan. Dan tidak kabur, dan tidak dikubur, tapi dibuka. Dan kasih ke Tuhan. Apa yang kita gak suka dan kita gak mampu tanggung, itu yang Yesus minta sesuai Yesaya 61 ayat 1-3. So kita lepaskan, tahu, sadar, embrace, peluk, akui di hadapan Allah, minta Yesus ambil. Dan dia ganti dengan hadiratnya. Aku minta Bapa agar setiap umatmu bisa mengalami Mazmur 62 ayat 9. Curahkan isi hatimu pada Tuhan. Selah. Supaya kita bisa sehat emosi dan dewasa rohani. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, Anda yang belajar hari ini bisa kasih komen. Kalau ada pertanyaan atau Anda nangis atau Anda lagi shock waktu saya bagikan ini. Tulis di komen atau kirim email sekretariat kami, itu ada datanya di layar Anda. Kontak kantor sekretariat apa melalui WhatsApp atau email dan kirimkan pertanyaan yang Anda mau private, no problem. Oke. Satu kantor kita lakukan ini kok. Nothing is hidden. Dan of course kita jaga confidentiality Anda. Oke. And bagi yang di Bali, sampai jumpa di Trans Resort Boardroom, tempat kita berkumpul untuk mengalami Roh Kudus dengan pelajaran supaya kita ngerti bagaimana hidup merdeka dari trauma masa kecil, masa lalu kita. Sampai jumpa jam 2 sampai jam 4 siang ini, Sabtu, Trans Resort Hotel, Boardroom Lobby ke bawah. Tuhan berkati.